Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana ma yanfa'una. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya di YouTube Panjang yang saya akan membahas seputar ilmu-ilmu tentang keislaman ataupun fikih, Quran, tafsir dan hadis dan sebagainya, dan semoga ini menjadi salah satu pengingat bahwa kalau ilmu apapun kita harus sebarkan selama kita mengetahuinya, dan yang paling penting adalah kita berniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada pun koreksi ataupun kesalahan mohon untuk diketik di kolom komentar agar kita semua saling mengevaluasi dan saling belajar. Baiklah teman-teman, langsung saja. Kali ini pembahasan yang saya akan sampaikan ini mengenai perbedaan antara fikih dan usul fikih. Tentunya menjadi salah satu hal penting bagaimana mempelajari dua keilmuan ini adalah metodologi hukumnya, istinbat hukumnya, ijma, qiyas ataupun hal-hal yang mengenai hukum Islam, dan tentunya kita bisa mengambil bahwa ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana dijelaskan al ulama warasatul anbiya, bahwa Nabi SAW mewariskan kepada mereka ilmu, pengetahuan, dan yang paling penting kita sebagai umatnya senantiasa mengikuti apa yang menjadi anjuran halal dan haramnya, itu senantiasa kita praktekkan. Oke, langsung saja teman-teman. Saya akan membahas tentang apa perbedaan fikih dan usul fikih. Baik, kita analogikan secara sederhananya seperti ini. Kalau fikih itu adalah salah satu produk hukum dari hasil ijtihad para ulama. Nah, jadi fikih ini seperti contohnya misalkan fikih pernikahan, fikih ibadah, mengenai tentang sholat, kemudian fikih muamalah, tentang keuangan, tentang hukum waris, tentang misalkan perceraian, tentang hukum akidah, dan macam-macam dan yang lainnya. Itu adalah salah satu produk daripada fikih. Jadi hasil dari metode hukum tersebut itu disebut dengan fikih. Jadi kita mengetahui misalkan apa hukumnya sholat fardu 5 waktu, apa misalkan hukumnya laki-laki wajib menafkahi seorang istri, apa hukumnya misalkan kita membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, apa hukumnya misalkan khomer dalam segi ilmu fikih, kemudian bagaimana cara kita membangun parenting keluarga, kemudian bagaimana cara kita untuk senantiasa bagaimana wudhu dengan benar, kemudian pengambilan hukum tentang kedokteran itu bagaimana. Nah, itu adalah cakupan dari ilmu fikih itu sendiri. Jadi kita mengetahui hukum dari asal apa yang kita misalkan praktekkan sekarang dari para ulama, nah itu disebut fikih. Nah, kalau usul fikih itu apa? Nah, usul fikih itu adalah lebih mendalam lagi. Jadi usul fikih itu merupakan salah satu metode penelitian ijtima ulama yang menetapkan apakah hukum ini halal haram atau tidak. Misalkan dari mana sumber hukum sholat ini bisa dijelaskan, sholat jenazah itu apakah hukumnya gimana, fardu kifayah, sunnah atau gimana. Kemudian apa menjadi korelasi daripada kajian ilmu tersebut dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana kita bisa menetapkan bahwa ini bisa menjadi kemaslahatan bagi umat. Nah, itu disebut usul fikihnya. Jadi usul fikih itu adalah asal muasal dari hukum fikih itu tersebut dibuat. Jadi penentuan metode hukum, kemudian ijma para ulama, itu adalah usul fikihnya. Kalau fikih adalah hasil hukum dari praktis dari apa yang kita sudah pergunakan. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyunfiru kaffah faula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Yang artinya, mengapa tidak semua orang mukmin pergi ke medan perang, dan sebagian di antara golongan mereka memperdalam ilmu agama mereka, lihat tafaqahu bidin, agar mereka bisa memperingatkan ketika orang itu kembali, dan itu adalah sebaik-baik apa yang mungkin kita bisa lakukan. Jadi poin intinya di ayat tersebut yang kita bisa ambil adalah tidak semua orang mukmin itu pergi ke medan perang. Di dalam satu tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maksud di dalam ayat ini adalah kita seringkali menganggap bahwa misalkan ijtihad ataupun misalkan jihad di jalan Allah itu adalah salah satu hal yang utama. Padahal mempelajari ilmu agama untuk bisa memperingatkan seseorang agar kembali dari medan perang misalkan, tapi kan kita zaman sudah beda ya, tidak medan perang. Maka ini adalah salah satu hal yang penting, mempelajari ilmu agama Islam itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, dan Al-Quran sudah menjelaskannya. Kita harus senantiasa percaya kepada tuntunan Rasulullah SAW, kemudian para ulama yang sudah
menemukan salah satu kajian ilmu fikih dan usul fikih ini, dan di zaman kontemporer ini sekarang kita bisa pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pada intinya adalah menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, dan tentunya apa yang mungkin kita bisa ambil hukumnya itu adalah salah satu hal yang menjadi rujukan utama. Juga kembali di dalam salah satu ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri yang berada di dekatmu, dan berilah salah satu peringatan kepada mereka, fardu ilallah, kepada agar bisa mengingat kepada Allah, in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, supaya ya kamu beriman kepada hari akhir ataupun kiamat, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah sebaik-baik amalan. Jadi yang paling penting di sini adalah apa misalkan kita mengingatkan salah satu kesalahan daripada ulil amri, ketika kita sebagai masyarakat mampu untuk mengingatkan kepada kebenaran, itu adalah salah satu poin utama dari kajian keislaman ataupun ilmu. Baik, kita akan kembali ke pembahasan kembali ya, fikih dan usul fikih yang mungkin sedikit lebih mendalam. Kalau usul fikih itu saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mempelajari am dan khos, mutlak muqayyad, mafhum dan khalaf, nasih mansukh, kemudian ijma, qiyas, kemudian ta'arud al-adilah, kemudian istinbat hukum. Nah, itu adalah salah satu semua kajian lini daripada usul fikih. Kalau fikih misalkan itu adalah produk hukum yang sudah jadi, teman-teman. Jadi kita misalkan tahu bagaimana hukum menikah, bagaimana, kemudian puasa itu seperti apa, sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah, kemudian zakat fitrah, zakat mal itu gimana pembagian warisan ataupun pembagian daripada kepada fakir dan miskin, kemudian tata cara bagaimana hukum infus itu bisa membatalkan puasa atau tidak, kemudian puasa bagi orang yang misalkan musafir itu bagaimana. Nah, itu adalah salah satu hukum fikih. Jadi banyak sekali kajian yang harus kita pelajari di dalam hukum Islam ini. Jika ibaratkan kalau analogi sederhananya seperti ini ya teman-teman, ada seorang koki, ibaratkan koki itu sebagai ijtihadnya, berarti para ulama dan yang lainnya ya. Dan misalkan bahan-bahan yang kita buat untuk membuat masakan yang enak itu adalah sumber hukum yang daripada Al-Quran dan hadis. Dan misalkan masakan yang sudah enak yang sudah kita buat itu adalah ibaratkan seperti fikih ataupun hukum praktis yang sudah kita buat dari masakan tersebut, dan usul fikih itu adalah resep dari mana tata cara kita untuk membuat makanan itu. Jadi usul fikih itu penting teman-teman. Jadi ibaratkan kayak kalau kita misalkan masakan nih, membuat masakan tanpa resep, itu kan kita tidak tahu cara membuatnya. Nah, seperti itulah cara analoginya. Jadi usul fikih itu ibaratkan seperti panduan cara menetapkan suatu hukum, dan bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan, bagaimana ijtihad para ulama bisa disepakati dan bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Hukum yang benar itu bagaimana. Nah, itu adalah usul fikih. Jadi kalau misalkan usul fikih gak ada, fikih pun tidak berjalan sesuai dengan apa yang mungkin dijanjikan ya, panduan. Tapi apakah dulu memang sebelum ada usul fikih itu sudah ada? Iya, sudah ada. Tetapi karena usul fikih ini adalah merupakan ilmu setelah fikih, jadi menghubungkan ataupun korelasi antara usul fikih untuk sebagai istinbat hukum, research bagaimana penelitian, kemudian para ulama bisa menyimpulkan dan membentuk salah satu hukum yang sudah jelas dan pasti. Nah, itu adalah proses dari kemudian berlanjut dari usul fikih, kemudian jadilah fikih, dan kita sebagai orang-orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan dan pengambilan hukum yang jelas mazhab ulama. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjadi kesimpulannya. Di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari nomor 71, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridu billah khairu yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepadanya agama, maka ia akan dapat. Jadi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena ilmu yang saya dapat ini bisa memberikan manfaat, maka Allah akan mempermudah kita dalam mempelajari ilmu agama. So, jadi teman-teman, mempelajari
Kedua ilmu tersebut adalah yang paling penting. Tanpa keduanya, keseimbangan ilmu ataupun hukum itu tidak bisa seimbang. Usul fikih sangat penting untuk kita pelajari, dan fikih juga penting untuk kita bisa amalkan. Jadi yang paling penting, semua ilmu ataupun kajian para ulama ini kita bisa dedikasikan untuk mengajar kembali sebagai amal jariah, dan tentunya menjadi salah satu manfaat dan kemaslahatan bagi sesama muslim ya. Jadi saya ingin menyimpulkan, saya juga masih belajar ya dalam mempelajari ilmu fikih dan usul fikih dan sebagainya. Kita juga bisa tahu bahwa apa yang halal dan apa yang haram ini itu semua tidak terlepas daripada kajian para ulama. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaknya belajar terus-menerus, seperti kata Imam Syafi'i, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu hingga buayan sampai liang lahat. Dan ada pun juga tambahan nih, siapa tokoh-tokoh usul fikih? Nah, saya akan menyebutkan tokoh-tokohnya seperti Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Al-Mustashfanya dijelaskan bahwa usul fikih menyangkut salah satu dalil-dalil hukum syariat dan tuntunan bagi umat agar senantiasa tidak melenceng dari apa yang sudah dijelaskan dari sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam kitab Ad-Disalah milik Imam Asy-Syafi'i, itu adalah tokoh usul fikih yang paling terkenal adalah bahwa syariat hukum yang sudah Allah tetapkan itu adalah mutlak. Al-Quran sebagai rujukan utama dan hadis adalah rujukan yang kedua, dan pengambilan hukum sumber hukum utama, kias atau pelarangan ataupun tentang ijtima para ulama, ijma ataupun tarud al-adilah itu adalah sesuatu kesimpulan yang konkret bagaimana hukum itu bisa dibuat. Dan kemudian konsep daripada Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat Maqasid Syariah, bahwa pengambilan hukum-hukum secara hati-hati, secara mutlak, secara lebih diambil daripada makna mendalamnya, itu adalah salah satu kaidah hukum usul fikih. Kemudian siapa lagi nih tokoh usul fikihnya? Ada Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Imam Syarahkasi, kemudian Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Itu semua adalah tokoh-tokoh usul fikih yang bisa kita pelajari. Jadi makanya kalau misalkan kita tanpa mempelajari fikih dan usul fikih, kita tidak tahu nih mana hukum yang benar, mana hukumnya usulnya, istimewa hukumnya seperti apa, dan jadikan itu sebagai salah satu dalil. Sebenarnya tidak jauh beda sih teman-teman kalau kita membicarakan perbedaan mazhab, pembedaan antara hukum bagaimana nih ulama seperti A dan B. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat realita zaman sekarang, Islam itu memperdebatkan sesuatu hukum cabang saja teman-teman, dari sana saja sebenarnya mah. Kalau hukum-hukum fikih dan sebagainya, akidah, perbedaan itu saja. Akan tetapi kalau kita simpulkan, kita tetap rujukan utamanya Al-Quran dan hadis kan. Sebenarnya itu yang tidak menjadi perdebatan. Tapi kenapa Islam sekarang kayak menyinggung nih, dia golongannya lebih benar. Tapi kalau menurut saya nih, tidak perlulah seperti itu. Karena itu yang menjadi perpecahan umat itu seperti itu. Jadi kayak perbedaan suatu pendapat ulama A, ulama B, itu yang diperdebatkan. Padahal kalau kita misalkan sebagai muslim yang bijak, tentunya tahu bahwa para ulama itu dianugerahi ilmu bersanad kan, dan bersanad rawinya gimana, hadis juga tahu kitabnya rujukan yang mana. Akan tetapi itu yang mungkin jadi salah satu perdebatan yang mungkin sekarang sudah terjadi. Kalau kembali kepada hukum Al-Quran, Islam itu sebenarnya satu. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai salah satu rasul yang memang hal kita menjadi tuntunan hidup. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama, semua juga berada dalam lingkaran keilmuannya tersendiri, metode penelitian yang benar-benar kita bisa ambil manfaatnya. Jadi tidak ada gunanya kalau kita memperdebatkan salah satu hukum A dan B. Ya memang kita memiliki salah satu perbedaan dalam salah satu segi mazhab dan syariah. Akan tetapi jangan lupa perbedaan itu jangan sampai membuat kita terpecah belah, jangan sampai membuat kita jadi orang yang memutus silaturahmi. Jangan sampai seperti itu. Mau kita misalkan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga harus menerima bahwa Syiah adalah termasuk aliran di dalam agama Islam. Kemudian kita harus menerima bahwa akidah Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah itu semua adalah akidah yang berbeda paham dari kita. Tetapi kita tetap satu, Islam, keselamatan. Ajaran Islam mengajarkan kedamaian. Sesungguhnya kan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebenarnya itu tujuan paling utamanya.
kita berbeda mazhab, beda keilmuan, tetapi kalau akhlak kita dari selain daripada Islam itu sama saja bohong, teman-teman. Jadi itulah kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Kajian keilmuan yang sudah pasti banyak sekali manfaat yang pengambilan hukum dari para ulama. Mohon koreksinya jika saya memiliki kesalahan dalam penyampaian. Yang lebih kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan koreksi dari ilmu teman-teman sekalian yang lebih memperdalam ilmu daripada saya, dan semoga saya bisa men-share hal bermanfaat lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.